Bab 8, Kota yang tak lagi diam. Medan, awal 1947. Pasar mulai berubah. Bukan karena harga, tapi karena suasana. Pedagang di Jalan Semarang dan Jalan Perniagaan bicara pelan, menunduk saat pria-pria berseragam lewat. Mereka bukan tentara. Tapi kehadiran mereka membawa rasa takut yang lebih nyata dari senjata. Li Yuan melihat semua itu dari toko jamu ayahnya. Tapi yang paling menarik perhatiannya adalah toko sebelah, toko kelontong yang lebih ramai, lebih bising, dan lebih rentan. Di sana bekerja seorang pemuda bernama Sulaiman. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap, tangannya sibuk mengangkat karung dan menyusun botol. Tapi matanya tajam dan jujur. Seperti orang yang tahu bahwa hidup bukan soal menang, tapi soal bertahan. Mereka tidak berteman karena sekolah. Mereka berteman karena sering saling bantu, meminjam ember, menolong saat hujan, dan diam bersama saat pemeras datang. Kau lihat mereka lagi? Tanya Sulaiman sambil menyeka keringat. Li Yuan mengangguk. Mereka minta uang keamanan lagi. Bosku mulai takut. Mereka tidak banyak bicara. Tapi setiap kata terasa penting, seperti batu kecil yang memperkuat pondasi. Seorang pedagang kelontong dipukul karena menolak membayar. Sulaiman melihat langsung. Ia ingin membantu, tapi bosnya menariknya masuk. Li Yuan melihat dari jauh. Tongkat bambu di tangannya terasa lebih berat. Bukan karena kayunya. Tapi karena rasa yang muncul, rasa bahwa diam saja sudah tidak cukup. Di antara karung beras dan rak kayu, mereka mulai bicara. Kita tidak bisa terus diam, kata Li Yuan. Kalau kita tidak berdiri, mereka pikir kita lemah. Sulaiman mengangguk. Aku bukan siapa-siapa. Tapi aku bisa berjaga. Malam itu, mereka mulai membuat jadwal ronda. Bukan untuk melawan, tapi untuk menjaga. Untuk menunjukkan bahwa mereka masih punya harga diri. Dan itu tidak bisa diinjak begitu saja. Li Yuan dan Sulaiman mulai berjaga di sudut pasar. Tongkat bambu di tangan, mata waspada. Mereka bukan tentara. Tapi mereka juga bukan bayangan. Kalau kita harus berdiri, kata Sulaiman. Kita berdiri bukan karena kita kuat. Tapi karena kita tahu siapa yang harus dilindungi. Malam itu, saat mereka berdiri di bawah lampu jalan yang redup, terdengar suara langkah dari gang belakang. Langkah berat. Langkah yang tidak membawa barang dagangan. Langkah yang tidak membawa salam. Li Yuan menoleh. Sulaiman menggenggam tongkat lebih erat. Bayangan mendekat. 1, lalu 2, lalu 3. Mereka datang lebih awal, bisik Sulaiman.